Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmah Sakinah dengan NIM 1815017166. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan dan juga melakukan simulasi pada virtual lab terkait dengan restriction enzyme digest. Nah, untuk melakukan simulasi pada virtual lab ini, kita mengunjungi website atau situs labexchange.org yang dikembangkan oleh Harvard University. Nah, nantinya di sini ada beberapa pilihan terkait dengan restriction enzyme digest. Ada yang berupa video dan ada yang berupa simulasi. Nah, karena kali ini kita akan melakukan virtual lab atau simulasi, kita pilih pada bagian yang simulation. Nah, di sini disebutkan bahwa simulasi ini memberikan kesempatan kepada kita untuk mempraktikkan sebuah restriction digest di virtual lab. Nah, enzim restriksi ini nantinya akan digunakan untuk memotong strand DNA pada kedua plasmid yang kita gunakan pada simulasi kali ini. Dan nantinya dari hasil pemotongan tersebut akan dihasilkan fragmen DNA dengan ujung yang sticky end dan nantinya dapat digabungkan untuk membuat sebuah rekombinan plasmid atau plasmid rekombinan. Nah, kita coba mulai untuk simulasinya. Kita pilih level pertama, Start Simulation. Nah, di sini disebutkan bahwa pada simulasi ini kita akan ditunjukkan terkait sebuah restriction digest, di mana pada simulasi ini kita akan mengetahui bagaimana si enzim restriksi ini memotong strand DNA pada plasmid sehingga nantinya kita bisa memperoleh potongan DNA yang dia itu sifatnya mengkode sifat atau produk yang kita inginkan. Nah, di sini kita juga akan menggunakan enzim restriksi untuk memotong strand DNA pada kedua plasmid yang nantinya akan menghasilkan fragmen DNA atau potongan DNA. Nah, karena kita tahu ukuran dari plasmid kita dan juga tahu di mana si enzim restriksi ini akan memotong DNA, kita dapat memprediksi panjang fragmen yang akan diproduksi. Kemudian kita juga dapat mengkonfirmasi panjang fragmen dan juga dapat menentukan panjang fragmen yang dihasilkan dari konstruksi plasmid yang tidak diketahui dengan menggunakan gel elektroforesis. Nah, dari hasil pemotongan DNA kan tadi akan menghasilkan DNA fragmen. Nah, dan kedua DNA fragmen ini nantinya dapat digabungkan untuk membuat sebuah rekombinan plasmid atau plasmid rekombinan. Nah, sebelum masuk ke simulasi atau virtual lab, apa yang perlu kita ketahui dulu? Nah, jadi pada dasarnya percobaan atau eksperimen ini bertujuan untuk memproduksi dua fragmen DNA, di mana fragmen pertama atau potongan pertama itu berisi gen yang kita inginkan atau gen yang akan kita sisipkan. Nah, kemudian potongan atau fragmen yang kedua ini merupakan plasmid backbone yang dapat digunakan atau berfungsi untuk mengekspresikan protein pada sel bakteri. Nah, nantinya dari potongan DNA ini dapat digabungkan untuk membuat plasmid rekombinan untuk mengekspresikan protein. Nah, di mana proses penggabungan
kedua fragmen ini biasanya disebut dengan cloning. Nantinya gen yang kita inginkan untuk di-cloning dalam simulasi ini yaitu disebut dengan RFP, di mana gen ini berasal dari anemon laut atau anemon laut, di mana gen tersebut berasal dari organisme laut dengan tubuh lunak, yang dia itu biasanya berhubungan atau bersama dengan koral dan jellyfish. Kemudian si gen dari organisme tersebut itu bisa memproduksi protein yang bisa memancarkan sinar merah atau bisa berfluoresensi. Tapi kan biasanya fluoresensi itu berwarna hijau atau mungkin kuning, tapi dalam gen RFP ini dia justru menghasilkan fluoresens yang berwarna merah. Nah, ini merupakan plasmid yang nantinya akan kita potong dengan enzim retriksi. Di sini ada enzim retriksi BAM-HA1 dan juga ada HM3. Di sini juga sama. Kemudian di sini ada gen yang kita inginkan atau gen yang nantinya akan kita sisipkan, yaitu RFP. Nah, di sini juga dijelaskan tentang apa itu pekan R dan PARA plasmid. Nah, untuk mengkloning gen RFP ini kita membutuhkan DNA dari dua plasmid yang berbeda yang ditunjukkan di diagram ini. Nah, si pekan R plasmid ini dia itu yang membawa gen RFP. Nih, pekan R ini yang membawa gen RFP yang berwarna merah. Dan di situ juga ada promotor yang mengkontrol ekspresi gennya, yaitu PBAD yang berwarna hijau. Nah, kemudian di bagian pekan R itu juga ada gen yang membuat bakteri itu resisten terhadap antibiotik kanamisin, atau gennya itu disebut dengan CAN-R. Di sini CAN-R berwarna kuning. Nah, kemudian pada bagian plasmid PARA, ini merupakan plasmid yang berisi gen yang membuat bakteri itu resisten terhadap antibiotik ampicillin atau gennya ini bernama AMPR. AMPR berwarna biru keabuan ini. Kemudian ada juga aktivator arabinose atau ARAC, yang dia itu mengaktifasi PBAD, promoter PBAD ketika bakteri itu tumbuh atau ada di arabinose. Tapi ketika arabinose ini nggak ada, si bakteri yang berisi PARA plasmid ini nggak bisa tumbuh, dan PBAD promoter ini nggak bisa mengikat RNA polimerase. Mohon maaf, dan PBAD promoter ini dia bisa mengikat RNA polimerase dan bisa terjadi transkripsi. Tapi kalau arabinosenya ini nggak ada, nah promoternya ini nggak bisa berikatan dengan RNA polimerase dan transkripsi itu tidak akan terjadi. Nah, plasmid PARA ini juga berisi ori atau daerah ori yang dia itu menginisiasi replikasi dari plasmid DNA. Nah, kemudian di sini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jadi kedua plasmid ini akan dipotong dengan enzim retriksi
Banghawan dan juga Haindri yang nantinya akan ditambahkan secara bersamaan di mixed restriction enzyme atau RE tube yang akan ditambahkan dalam tube RE atau tabung RE. Kemudian kita lanjut langkah selanjutnya, fixation. Nah, di sini ditunjukkan bahan-bahan apa yang digunakan dalam simulasi atau virtual lab kali ini. Di sini ada reagennya, ada buffer 2,5 XP solution, kemudian ada pekan R plasmid atau K solution, kemudian ada PAR plasmid atau A solution, ada restriction enzyme atau RE, kemudian ada distilled water atau DH2O. Kemudian untuk mikropipetnya ini ada berbagai ukuran, terus dilengkapi juga dengan tip yang nantinya tip ini akan dipasangkan ke mikropipetnya sesuai dengan pasangannya, misalnya yang merah dengan yang merah, yang kuning dengan yang kuning, kemudian yang P200 atau yang hijau dengan yang hijau, yang P1000 dengan yang 1000. Kemudian ini ada tube atau tabung kosong, ada yang untuk A+, ada amin, K+, dan K-amin. Kemudian untuk peralatan lainnya ada microcentrifuge, ada trash atau tempat sampah, kemudian ada floating cube rack, ada rak untuk tubnya itu, kemudian ada freezer, ada water bath, dan ada ice bucket. Kemudian next session. Nah, di sini kita diminta untuk memprediksi dulu. Jadi sebelum simulasi ini dimulai, kita akan ditunjukkan sebuah restriction digest menggunakan Banghawan dan Haindri pada kedua plasmid, yaitu baik pada PAR maupun pekan R. Nah, di sini kita diminta untuk mengamati struktur dan ukurannya. Ini ada plasmid pekan R dan PAR. Nah, yang pertama langsung saja dari gambaran plasmid di atas itu, berapa banyak fragmen yang dihasilkan jika kita menggunakan kedua enzim restriksi, yaitu Banghawan dan Haindri. Kemudian dituliskan jawabannya. Nah, di sini karena ada dua enzim restriksi, yaitu ada Banghawan dan ada Haindri, berarti fragmen DNA yang dihasilkan atau potongan DNA yang dihasilkan yaitu ada dua, yang bagian ini dan yang bagian ini. Kita tulis 2. Nah, biasanya jadi pada dasarnya ketika strand DNA kita itu bentuknya beda, misal yang ini kan bentuknya sirkular, bentuknya membulat seperti ini. Nah, ketika dia ada dua enzim restriksi, otomatis hasil potongannya ada 2. Tapi ketika dia bentuknya linear atau garis lurus, ketika ada dua enzim restriksi yang memotong di strand tersebut, otomatis akan dihasilkan 3 potongan DNA. Nah, kemudian lanjut ke yang plasmid PAR. Di sini juga ada dua enzim restriksi, yaitu ada Banghawan dan ada Haindri. Jadi di sini juga dihasilkan 2 potongan atau 2 fragmen DNA. Kemudian di sini nomor 2, dari gambaran plasmid, dari gambaran ini berapa ukuran fragmen yang dihasilkan? Kemudian dituliskan jawabannya. Nah, di sini berarti
hasil pemotongannya kan ini 807. Nah, sedangkan ini sisanya yaitu 5512 dikurang 807 yaitu 4705. Kemudian yang PARA ini berarti 377 dan hasil dan sisanya yaitu 4495. Kemudian komponen apa yang akan ditemukan di setiap fragmen? Konstruksi kembali 4 fragmen yang dapat kamu tinggalkan atau disisakan dengan menuliskan nama komponen yang benar di fragmen tersebut di setiap fragmen. Nah, yang di bagian P kan R ini kan berarti yang ada adalah RFP yang warna merah dan PBAD. Di sini ditulis RFP dan PBAD. Kemudian yang ini berarti kan R kan. Kemudian yang di bagian PAH berarti ada bagian ARAC, ada ORI, kemudian ada AMPR. Ada bagian ARAC, kemudian ORI, kemudian AMPR. Nah, sedangkan sisanya kan kita tidak tahu ini bagian apa. Berarti bagian tersebut merupakan bagian no gene atau gen yang tidak digunakan dalam pembuatan ini. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada protokolnya. Jadi kita diminta untuk mengatur temperatur pada water bed, kemudian kita mengatur volume pada micropipet P20, kemudian kita row of reaction buffer ke micropipet, kemudian dan selanjutnya ini. Terus kita coba start simulation. Nah, yang pertama kita diminta untuk memilih water bed dan diatur temperaturnya pada suhu 37 derajat. Water bed diatur pada suhu 37 derajat. Kita tidak bisa.
kan start terus. Nah, kemudian selanjutnya pilih micropipette P20 dari rak micropipette, berarti yang warna kuning. Kemudian lanjut dipilih volumenya dan di setting volumenya itu 4 microlight. Terus di save. Kemudian pilih tip box untuk membuka. Kemudian pindahkan micropipette ke tip box untuk menggabungkan si micropipette ini dengan tipnya. Nah, sudah tergabung. Kemudian ditutup. Kemudian next ke langkah berikutnya. Kemudian pindahkan buffer retriksi buffer 2,5 XB ke bagian rak tube yang kosong dan kemudian dibuka. Berarti ini buffernya kemudian dipindahkan ke rak yang kosong dan dibuka. Kemudian pilih micropipette dan letakkan di restriction buffer solution di sini. Kemudian ditekan atau dipilih micropipette ini sehingga pada bagian pligernya kemudian ditekan ke bawah untuk mengambil solutionnya, kemudian di stop. Kemudian ditutup. Kemudian next. Kemudian pilih capless tube untuk membuka tube atau tempatnya. Kemudian micropipette yang berisi enzim retriksi buffer 2,5 XB ini dimasukkan ke dalam tube yang berisi tube capless ini. Kemudian ditutup. Kemudian pipette tip dibuang. Kemudian baru ditutup ya. Oke. Kemudian next. Selanjutnya ikuti prosedur micropipetting yang sama seperti langkah sebelumnya untuk mengambil buffer 2,5 XB ke tube kamin. Nanti kita buka dulu, kemudian diambil, digabungkan dengan tipnya, ditutup, kemudian diambil buffernya, dibuka dulu, tutup, kemudian diambil, kemudian dimasukkan ke bagian kamin. Kemudian dibuang dan ditutup.
Kemudian ikuti langkah yang sama untuk memasukkan buffer retriksi 2,5 XP ke tube A+, dan begitu juga ke yang amin. Oke, lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Kemudian dibuka, tutup tube-nya, kemudian tutup A+ dibuka, ini nggak bisa. Kemudian yang amin. Oke, next ke langkah selanjutnya. Yang selanjutnya ikuti cara prosedur micropipetting seperti sebelumnya, itu untuk mengambil 4 microlite pekan air plasmid atau K ini dari K tube ke K plus tube. Oke, ini kita simpan dulu ke ice bucket-nya, kemudian diambil untuk yang K, kemudian dengan micropipet yang sama kemudian diambil. Kemudian diletakkan ke tube K+. Kenapa tidak bisa? Nah, alhamdulillah. Kemudian dibuang tipnya. Kemudian ini diletakkan dulu. Kemudian diambil lagi pekan air plasmid atau yang K. Kemudian diletakkan ke kamin tube. Kita ambil. Kemudian ke bagian kamin. Masukkan. Kemudian ikuti langkah prosedur micropipetting untuk mengambil air plasmid atau A sejumlah 4 microlite dari A tube ke A plus tube. Berarti ini diambil, kemudian dibuka tube-nya. Dimasukkan ke tube
A+. Kemudian dibuang tipnya, kemudian ditutup, kemudian lakukan langkah yang sama. Ini juga yang P arah plasmid atau A-nya itu dipindahkan ke amin tube. Kita pasang dulu micropipetnya, kemudian diambil P arah, diletakkan ke tube amin. Kemudian dibuang tipnya, ditutup tipnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ubah volume mikropipet P20 menjadi 2 mikrolight. Diubah menjadi 2 mikrolight. Oke, save volume. Kemudian ikuti langkah atau prosedur micropipetting untuk mengambil 2 mikrolight enzim retriksi dari RE tube dan dimasukkan ke tube K+. Ini dibuka dulu, kemudian dipasangkan dengan tipnya, kemudian diambil RE atau enzim retriksi, kemudian dibuka tutupnya dan diambil dengan mikropipet, disimpan, kemudian dimasukkan ke tube K+. Oke, dimasukkan, kemudian tipnya dibuang dan tube-nya ditutup. Nah, kemudian dilakukan langkah yang sama, tapi ini untuk dimasukkan ke tube A+. Oke, dibuka box tipnya, kemudian dipasangkan dengan tip, tutup, kemudian diambil enzim retriksi, dibuka tutup tube-nya, dan diambil solutnya. Kemudian dimasukkan ke tube yang A+. Nah, kemudian dibuang, tip, ditutup. Kemudian ikuti langkah yang sama, tapi ini untuk mengambil 2 mikrolight distilled water dari DH2O tube dan dimasukkan ke amin tube. Diambil, tutup, dan dimasukkan ke amin tube. Kemudian dimasukkan, dan tipnya dibuang, kemudian tube amin ditutup.
Kemudian dilakukan langkah yang sama, tapi ini dimasukkan ke tiup kamin. Oke, kemudian masuk ke langkah selanjutnya. Pilih microcentrifuge untuk membukanya. Oke, kemudian pindahkan kaplus, kamin, apel, dan amin tubes dan dimasukkan ke dalam microcentrifuge dan dibalance atau disesuaikan tempatnya secara equal distance from each other inside the microcentrifuge. Jadi diposisikan equal atau sejajar seperti itu. Kemudian dimasukkan tipnya dari kaplus, kemudian kamin, kemudian aplus, kemudian amin. Kemudian di balance, ini enggak balance ya, enggak equal bentuknya. Kemudian disejajarkan. Mohon maaf karena terjadi pemposisian tiup yang kurang sesuai, jadinya susah untuk mengaturnya lagi dan saya restart beberapa step. Nah, di sini sudah sampai ke step ini sudah selesai. Ini dibuang saja, ejected, dan disimpan. Next, kemudian pilih microcentrifuge, kemudian dimasukkan. Kemudian di balancing, masukkan ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kemudian cek balancing. Nah, alhamdulillah sudah balance. Kemudian di close. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memilih microcentrifuge untuk menutupnya. Oke, kemudian diatur microcentrifuge-nya untuk melakukan sentrifugasi atau pemutaran selama 10 detik. Diatur 10 detik. Kemudian kemudian kalau udah di spin, kemudian dibuka microcentrifuge-nya, kemudian pindahkan tube solution-nya itu ke rak tube floating solution, dipindahkan. Nah, ini sudah berpindah di sini.
Kemudian ini dipindahkan ke floating cube bed. Oke, kemudian pilih microcentrifuge untuk menutupnya lagi. Ya. Kemudian next, ke langkah selanjutnya, pilih waterbed untuk membukanya. Waterbed dibuka, kemudian pindahkan rak yang berisi cupless ke amin tube untuk di waterbed pada suhu 37 derajat Celcius. Ini dimasukkan cupless kamin ini dimasukkannya sekaligus dengan raknya. Ya, kemudian pilih waterbed untuk menutup kembali. Kemudian diatur timernya selama 1 jam dan tekan tombol start. Kemudian tekan tombol start. Oke. Kemudian nanti ketika sudah selesai, pindahkan rak tube solution floating ini dari waterbed dengan menekan tombol eject. Oke, nanti kalau sudah selesai kemudian ditekan tombol eject. Eject. Press open the watermark. Kemudian next. Kemudian pilih freezer untuk membuka. Kemudian pindahkan rak tadi yang berisi sampel cupless, kamin, apus, dan amin ke freezer pada suhu minus 20 derajat Celcius. Ini jika teman-teman perhatikan temperatur atau suhu freezernya ini sudah minus 20 derajat Celcius, jadi tidak perlu diatur lagi. Kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Kemudian tutup freezer untuk nantinya akan dilakukan analisis. Kemudian next. Nah, berikut setelah kita selesai melakukan virtual lab atau pada bagian protokol ini, kemudian nanti akan dimunculkan hasil dari percobaan atau virtual lab yang kita lakukan. Nah, di sini kita bisa mengkonfirmasi hasil kita dengan melihat hasil pada tube ini.
Nah, di sini disebutkan juga kalau dengan cara membandingkan, ini kan hasil kita. Nah, kemudian ini merupakan hasil yang ideal, yang seharusnya. Jadi nanti kita bisa membandingkan hasil yang kita peroleh ini dengan hasil yang ideal ini, apakah sama seperti itu. Kemudian apabila hasil kita itu sudah menunjukkan adanya fragmen yang linear, sudah ada bagian plasmid yang terpotong, itu berarti enzim retriksi kita atau restriction digestnya sudah berhasil dilakukan. Nah, ini kan sudah ada terlihat ada linear fragment pada bagian A+ dan K+. Ini berarti menunjukkan bahwa telah terjadi pemotongan plasmid dengan enzim retriksi. Tadi enzim retriksinya Bamhawan dan Heinrich. Nah, itu sudah memotong di plasmid sehingga terbentuk fragmen DNA. Nah, di sini juga sama. Di sini ada bagian fragmen linear, sedangkan yang bagian amin dan kamin ini bentuknya sirkuler atau bulat-bulat karena plasmidnya tidak terpotong oleh enzim retriksi. Nah, kemudian di sini adalah prediksi hasilnya. Untuk mengkonfirmasi hasil dari restriction digestnya ini kita memerlukan atau kita butuh menggunakan teknik yang disebut dengan gel elektroforesis, di mana teknik ini menggunakan gel agarus yang porous atau bersifat porous untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran dan muatannya. Kemudian dengan pengetahuan yang bagus terkait dengan prediksi ukuran fragmen ini, kita bisa mengkoreksi kita bisa untuk menginterpretasikan jika enzim retriksi itu sudah memotong plasmid dengan baik dan benar atau dengan efisien berdasarkan ukuran serta posisi atau letaknya dalam gel agarus tersebut. Nah, di sini kita bisa memprediksi untuk yang bagian K+ dan aminnya. Nah, di sini kan pada percobaan atau eksperimen yang dilakukan tadi kan bagian plasmid pekan R itu dimasukkan ke dalam tiup K+, dan yang bagian plasmid PARA itu dimasukkan ke dalam tiup A+. Nah, di sini kita bisa mengkoreksi nih, apakah hasil dari elektroforesis ini sudah sesuai dengan perkiraan atau prediksi kita terhadap ukuran pemotongan atau ukuran fragmen DNA yang dihasilkan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk yang K+ ini ada di bagian sekitar 4.700, mungkin 4.000 ke atas lah, dan yang ini sekitar 800. Nah, kita sesuaikan. Ternyata bagian yang K+ tadi atau yang dimasukkan oleh plasmid PKR ini benar, ada bagian yang panjang fragmennya 807 base pair
di sini kira-kira 807 base pair dan 4705 base pair di bagian sini. Nah, kemudian untuk yang PARA, plasmid PARA di sini ada bagian fragmen yang ukurannya 377 base pair dan 4495 base pair. Nah, kita coba cocokkan di bagian A+ ini, dan ternyata benar di sini ada fragmen atau ada potongan DNA yang dia itu ukurannya berada di bawah 400 base pair, berarti kira-kira sekitar 337 base pair. Dan di sini yang bagian ini dia ukurannya ada di atas 4000 base pair, tapi masih di bawah ini. Berarti bisa kita prediksi bahwa hasil yang kita peroleh itu sudah baik. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan mana tube yang bagus untuk mana tube yang bagus yang bisa kita kombinasi untuk membuat rekombinan plasmid yang baru. Nah, otomatis karena dari keempat tube, yaitu ada K+, ada K-, ada A+, ada amin, itu hanya ada 2 tube yang fragmennya itu berhasil, yang plasmidnya itu berhasil terpotong, yaitu pada tube A+ dan tube K+, maka tube yang bagus, solution yang bagus untuk digunakan dalam membuat rekombinan plasmid yang baru itu yaitu tube yang A+ dan K+. Oke, kemudian next session. Nah, di sini kita diminta untuk refleksi atau setelah kita belajar dari simulasi ini, kemudian kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang untuk mengetahui atau untuk menjadi patokan sampai sejauh mana pemahaman kita terhadap simulasi yang telah kita lakukan. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut kalian, menurutmu, menurut kalian atau menurutmu, apa tujuan dari simulasi ini? Nah, yang pertama yaitu untuk mempelajari bagaimana mengoperasikan microcentrifuge dan water bath. Ini jelas bukan tujuan utama. Kemudian untuk melakukan uji atau tes untuk mengetes atau menguji efek dari temperatur terhadap enzim retriksi. Kurang benar ya. Kemudian untuk mengetahui atau untuk belajar bagaimana bagaimana digest plasmid menggunakan enzim retriksi. Kita coba ya, benar. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa tujuan dari memanaskan tube pada suhu 37 derajat Celcius? Yang pertama itu untuk untuk membebaskan atau untuk melepas ikatan hidrogen pada DNA sehingga bisa break, bisa putus atau rusak dan membentuk fragmen. Nah, yang B itu karena temperatur tersebut, temperatur 30 derajat Celcius itu merupakan temperatur yang baik untuk enzim
untuk enzim retriksi ini bisa berfungsi secara baik. Kemudian yang C, dengan suhu tersebut itu bisa membuat reaksi bisa lebih cepat. Kita coba B, benar. Kemudian kenapa kita harus menambahkan enzim retriksi yang sama ke kedua plasmid, baik pKa, rekan-R, dan paraplasmid? Karena dengan menambahkan enzim yang sama, kita bisa memperoleh potongan di tempat yang sama dan membuat fragmen dengan ukuran yang sama. Menurut saya ini kurang tepat karena belum tentu untuk bisa membuat suatu plasmid rekombinan yang baik itu belum tentu harus ukurannya sama, bisa jadi berbeda. Yang penting keduanya itu memiliki ujung yang pas, yang tepat untuk bisa bergabung. Yang kedua, nggak terlalu penting, tapi membutuhkan enzim yang sama. Dan ini menurut saya kurang tepat karena untuk melakukan pemotongan pada plasmid tidak harus menggunakan enzim retriksi yang sama. Jadi bisa saja enzim retriksi yang digunakan itu berbeda, bahkan jumlah enzim retriksi pada setiap plasmidnya itu juga bisa berbeda dan tidak harus sama. Dan yang C yaitu untuk membuat the same sticky end, membuat ujung sticky end yang sama dari fragmen tersebut dari kedua plasmid sehingga bisa bergabung sehingga nantinya bisa digabungkan. Nah, menurut saya yang C ini tepat karena seperti tujuan awal dari melakukan enzim retriksi ini biasanya digunakan dalam proses cloning, di mana dengan cloning ini nantinya kan akan dibentuk dulu plasmid rekombinannya, dan bagaimana si plasmid rekombinan ini bisa bergabung tentunya karena memiliki ujung yang pas, yang sama sehingga bisa bergabung membentuk suatu plasmid rekombinan. Kita coba pilih yang C. Yes, benar. Kemudian nomor 4. Kenapa kita perlu memutar atau melakukan spin di microcentrifuge, yaitu untuk setelah menambahkan solution. Nah, biasanya melakukan centrifuge atau pemutaran itu untuk menghomogenkan solution atau larutannya. Nah, di sini yang A yaitu untuk to collect all the sample at the bottom sehingga reaksi dapat muncul. Ini kurang tepat. Sehingga reaksi dapat muncul. Bisa jadi untuk melindungi jika genetik untuk remove the plasmid from the reaction, untuk memindahkan plasmid dari reaksi. Ini salah. Ini ya berarti untuk menghomogenkan atau menyampurkan sampel yang ada di bagian dasar tube, sehingga nantinya ketika homogen itu berarti reaksi dapat terjadi pada larutan tersebut. Nah, kemudian apa tujuan adanya tube kamin dan amin? Nah, tube kamin dan amin ini berarti tube yang tadi hasilnya itu tidak ada fragmen DNA yang linear dan masih
semuanya itu berbentuk sirkular atau berarti nggak ada pemotongan oleh enzim retriksi. Nah, apa tujuan ada Camindex tube ini? Berarti untuk sebagai kontrol bahwa telah terjadi pemotongan oleh enzim retriksi ya. Berarti pilihannya yang C. Kalau yang B ini untuk mengetahui impact pengaruh dari enzim retriksi terhadap ukuran dan plasmid yang tidak terpotong. Nah, salah. Oh, berarti tujuan ada K+ dan amin ini adalah sebagai kontrol untuk mengetahui untuk menunjukkan adanya pengaruh dari enzim retriksi dan ukuran plasmid yang tidak terpotong. Ya, benar. How confident do you feel by using the technique you learned? Very confident. Submit answer. Next section. Nah, kemudian ini ada summary atau simpulan dari simulasi yang kita lakukan. Di sini sudah cukup bagus katanya simulasi kita, simulasi yang dilakukan. Nah, di sini ada beberapa message dari dari percobaan yang kita lakukan. Nah, yang pertama katanya itu kita harus menyiapkan water bath sebelum micropipetting. Jadi itu udah ready, udah siap ketika kita udah menyelesaikan menyiapkan solusinya atau larutannya. Oke. Mungkin tadi ada yang terbalik ya langkah kerjanya. Kemudian simpan solution atau larutannya itu di ice or in a cold block. Waktu dia itu nggak digunakan. Mungkin tadi sudah disimpan, tapi ada beberapa langkah yang terlewat, jadi ketika tidak digunakan itu tidak dimasukkan ke ice block. Kemudian ingat kalau untuk mencampur solusinya itu harus complete digester. Tadi sepertinya sudah di-balance ya sebelum melakukan spin, tapi mungkin karena tadi ada peletakan yang kurang pas, kemudian saya restart, jadi terhitungnya mungkin kurang balance seperti itu. Jadi ini merupakan beberapa catatan dari percobaan atau simulasi yang saya lakukan. Mungkin dengan sering-sering mencoba kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi selama percobaan. Walaupun ini hanya virtual lab, tapi
bisa menjadi bahan pelajaran untuk kita bahwa harus berhati-hati dan lebih teliti dalam melakukan suatu percobaan atau eksperimen di lab. Nah, kemudian simulation ini udah selesai. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan walaupun kurang jelas, dan berikut merupakan simulasi atau virtual lab yang saya lakukan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.